Pelatih Filipina anggap duel lawan timnas Indonesia sebagai hidup atau mati. Informasi selanjutnya, timnas Indonesia tak perlu takut, pesta gol level Filipina beda dari Irak. Dan yang terakhir, kualifikasi Piala Dunia 2026, media Vietnam prediksi timnas Indonesia kalahkan Filipina. Berapa skornya? Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, timnas Filipina sangat serius menatap laga melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan sang pelatih Michael Weiss menyebut duel dengan skuad Garuda sebagai laga hidup dan mati. Sedangkan Filipina tumbang di kandang sendiri ketika berjumpa dengan Vietnam dengan skor 0-2. Nah, kekalahan itulah yang menurut Michael Weiss membuat laga antara Filipina dan Indonesia bakal sangat penting. Kok bisa begitu? Ya, Filipina punya ambisi untuk lolos dari putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka ingin melaju ke putaran ketiga dengan syarat menjadi runner-up grup F. Nah, Indonesia juga punya target yang sama. Menurut Michael Weiss, setelah kalah pada matchday pertama, matchday kedua bakal punya arti yang penting bagi Filipina dan Indonesia. Bagi kedua tim ini adalah hidup atau mati ya. Mungkin kalau kita nggak menang atau mungkin Indonesia nggak menang akan sangat sulit bagi kita berdua untuk melaju ke babak berikutnya, kata Michael Weiss. Ya, mudah-mudahan kami bisa mendapatkan sedikit keberuntungan yang tidak kami dapatkan saat melawan Vietnam, ucapnya. Sementara itu, kubu Indonesia mencemaskan kondisi fisik para pemain. Perjalanan tandang ke Irak telah menguras tenaga para pemain. Situasi bisa jadi semakin rumit karena Indonesia juga punya perjalanan jauh ke markas Filipina. Sejujurnya kami lewat perjalanan yang panjang dari Irak, tentu dengan perbedaan waktu. Jadi kami harus beradaptasi dengan kondisi di Manila, namun kami tetap mengusahakan persiapan terbaik untuk menghadapi pertandingan besok, kata Sinteyong. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, laga penting akan dijalani timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hari ini. Timnas sebenarnya punya beban yang cukup besar dalam laga nanti malam. Tuntutan berpesta gol mencuat saat meladeni Filipina di kandang lawan. Hal itu tak lepas dari hasil yang didapatkan skuad Garuda pada laga matchday pertama lalu, di mana timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Irak dengan skor telak 1-5. Kekalahan telak itu membuat selisih gol yang dimiliki tim arahan Sinteyong menjadi negatif 4 atau minus 4. Hal tersebut jelas tidak menguntungkan bagi timnas saat menghitung skenario kelolosan ke fase selanjutnya. Ya, ada baiknya timnas Indonesia bisa mencetak banyak gol saat menghadapi Filipina nanti malam. Timnas Indonesia juga tak perlu sungkan untuk berpesta gol. Mereka bisa lebih fokus untuk menyerang Filipina dalam kurun waktu yang lebih lama. Pasalnya, kualitas penyerangan Filipina tidak bisa disamakan seperti Irak. Di Ascals, julukan Filipina tak punya daya ledak dan kejut sebagaimana singa Mesopotamia, julukan untuk Irak yang merepotkan Garuda pada beberapa waktu yang lalu. Ya, lini depan Filipina yang tidak terlalu tajam sudah nampak saat mereka berhadapan dengan Vietnam pada 16 November lalu. Mereka tidak bisa mencetak gol ke gawang Golden Star Warriors yang tampil lebih dominan, dan pada akhirnya mereka menyerah dengan skor 0-2 di akhir pertandingan. Perbedaan kualitas Filipina dan Irak juga ditegaskan oleh pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, yang meminta anak asuhnya untuk tidak terlalu khawatir dengan daya gempur lawan keduanya ini. Sebaliknya, Sinteyong ingin anak asuhnya fokus kepada diri dan tim mereka sendiri. Pelatih asal Korea ini nampaknya ingin melihat tim asuhannya menerapkan taktik yang diminta, sekaligus Sinteyong ingin melihat minimnya kesalahan yang dibuat Rizky Ridho dan juga kolega. Saat hal tersebut bisa dieksekusi dengan baik, kemenangan tidak akan menjadi hal yang asing bagi timnas Indonesia pada laga kali ini. Mengenai skor, seperti saat kami bermain melawan Irak, ya kami tidak punya alasan untuk itu. Gol yang kami kebobolan itu sebenarnya berasal dari kekalahan dan kesalahan kami sendiri ya. Jelas Irak dan Filipina adalah kedua tim memiliki yang perbedaan besar. Begitu banyak perbedaan yang mereka miliki, jadi kami hanya mencoba untuk menyesuaikan gaya bermain kami saat bermain melawan Filipina. Jadi kami punya persiapan yang baik, ujarnya. Ya, kemenangan menjadi misi yang diusung Sinteyong dalam laga ini. Ya, kemungkinan besar tidak akan banyak melakukan perubahan dari sisi taktik. Bisa jadi perubahan justru datang dari susunan pemain timnas Indonesia yang akan diturunkan nanti malam. Dan di informasi bola selanjutnya, yang terakhir.
Ya, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi Timnas Filipina. Di Piala AFF 2022, Filipina bermain lebih buruk lagi dengan menduduki peringkat terakhir grup. Ya, selama perjalanannya di babak penyisihan grup, mereka hanya menangi duel melawan Brunei dan kalah di 3 laga tersisa. Pada laga terakhir di fase grup, Filipina harus menderita kekalahan 1-2 dari Indonesia di Stadion Rizal Memorial. Sedangkan Indonesia berturut-turut mencapai babak semifinal di 2 edisi Piala AFF terakhir, termasuk menjadi runner-up di Piala AFF 2020. Namun, semangat bermain di Azkals diyakini akan berbeda dibandingkan dengan laga melawan Indonesia pada awal tahun ini. Pasalnya saat itu mereka resmi tersingkir dari Piala AFF 2022 dan tidak punya motivasi untuk bertanding saat memasuki laga terakhir penyisihan grup dengan sorak-sorai ribuan pendukung tuan rumah. Para pemain Filipina pasti akan bermain dengan upaya lebih dari 100% untuk menang kali ini. Hanya saja masalah terbesar tim tuan rumah sekarang adalah kemampuan dalam mengkonversi peluang menjadi gol, dan ini juga menjadi kelemahan yang mereka ungkapkan setelah menyia-nyiakan peluang melawan Vietnam pada 16 November lalu. Dan berkaca dari itu, media Vietnam Bongda 24 Hour memprediksi Indonesia akan meraih kemenangan dengan skor tipis 1-2. Ya, selain kelemahan Filipina dalam finishing, ada beberapa alasan yang membuat Bongda 24 Hour menjagokan Indonesia, termasuk lini pertahanan yang kokoh serta hadirnya sejumlah pemain muda berkualitas ditambah sederet bintang naturalisasi. Ya, pertemuan pemain Liga Indonesia di laga antara Timnas Indonesia kontra Filipina tentu tidak asing lagi bagi penggemar sepak bola. Namun diam-diam laga yang akan berlangsung di Stadion Rizal Memorial Manila pada Senin 21 November nanti malam ternyata mempertemukan pemain Liga Inggris. Adalah Elkan Baggott yang menantikan debut di kasta kedua Liga Inggris Championship di Ipswich Town dengan menghadapi Neil Etheridge yang membela Birmingham City. Elkan mengakui sosok Neil menjadi legenda di Liga Inggris untuk pemain-pemain di Asia Tenggara. Dia adalah legenda di Inggris ya, di Liga Inggris, dan dia juga pernah bermain di Liga Premier, jadi sangat senang bisa menghadapi dia di laga ini, kata Elkan. Bahkan Elkan mengaku ingin menyempatkan diri berdiskusi dengan mantan kiper Fulham ini. Elkan bahkan terkejut ketika diberitahu Neil menaruh perhatian khusus bagi Elkan. Menanggapi hal tersebut, Elkan pun tersipu karena Neil memperhatikan permainannya meski belum mencatatkan debut di Championship. Oh ya, wah, saya sangat terkejut kalau dia menantikan saya di lapangan, kata Elkan.